ingin curhat langsung dan mengadu kepada Allah. Apakah itu yang ingin dilakukan oleh Dedek Lesti dengan pergi umroh di saat prahara dugaan KDRT ini mendera? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya, publik ini terbelah menjadi dua. Orang-orang yang menyarankan mereka untuk berpisah karena ini semua sudah tidak termaafkan, dan orang-orang yang masih mendukung mereka untuk bersama. Dan ini sesuatu yang wajar, karena dalam praduga tidak bersalah, bisa saja memang Rizky Bilar diduga melakukan, bisa saja dia tidak melakukan. Tapi yang aneh adalah mereka yang berkeinginan agar mereka ini tetap bersama, ternyata ini bisa dibagi menjadi 3 golongan. Dari riset yang saya lihat di sini, yang pertama ini adalah mereka yang belum menikah. Jadi mungkin saja mereka belum mengetahui atau paham tentang apa arti dari KDRT itu yang sesungguhnya. Mereka mungkin belum merasakan tekanan dalam pernikahan, tapi saya lihat jumlahnya ini sedikit sekali. Maka yuk kita akan melihat ke golongan yang kedua, yaitu mereka yang tidak menyadari bahwa KDRT itu ada, dan mereka pun bisa jadi salah satunya. Bisa jadi ini adalah tindakan yang dianggap remeh, suami yang menoyor kepala istrinya, atau mendorong dan menarik saat sedang berargumentasi, melemparkan benda atau menarik pakaiannya. Bahkan KDRT itu juga masuk ke dalam ranah verbal, meneriaki, mengumpat, dan mengatakan hal yang tidak sepantasnya kepada orang yang diakui ini disayangi, dinikahi di depan Tuhan, dan dijanjikan sehidup semati untuk bersama. Maka coba kalian ingat-ingat lagi, dan jika kalian tidak mengetahui dengan kasus Dedek Lesti ini, kalian mungkin akan baru sadari jika itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Atau yang terakhir ini adalah mereka semua di golongan ketiga yang berfantasi. Kalau anak-anak sekarang bilangnya halu. Pengennya ya idola mereka ini tetap bersama. Apapun yang terjadi mereka tetap bersama. Mereka menganggap bahwa Rizky Bilar dan Lesti ini bukan manusia seperti mereka. Mereka menganggap mereka ini manusia super power luar biasa, memiliki kesabaran dan kehidupan yang selalu mereka impikan. Dan karena itu mereka berharap apapun yang terjadi mereka akan tetap bersama. Gak ada yang salah dengan 3 golongan ini tadi. Karena pada dasarnya sosial media adalah tempat mereka semua berekspresi dan bermimpi. Nah, tapi yang ingin saya bawakan di sini, seperti janji saya kemarin, adalah sebuah praktek yang dinamakan sebagai gaslighting. Ini adalah teknik mempengaruhi lawan bicara kita dengan memutarbalikan fakta yang ada, bertujuan merubah kepercayaan dan keyakinan mereka agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semacam hipnotis, tapi memiliki niat yang tidak baik. Dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan KDRT dan menipu pasangan mereka. Orang yang menjadi objek gaslighting ini tadi akan merasa bahwa kesalahannya ternyata adalah pada dirinya. Misalkan saat sang wanita ini kebanting seperti itu, terus dia katakan, kan aku di sini mempertahankan kamu, makanya aku tadi memegang kamu dan mendorong kamu. Aku menyakiti kamu di sini agar kamu mau tetap di sini bersama dengan aku karena aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Tahukah kamu sebenarnya aku melakukan ini karena rasa sayangku padamu? Atau mungkin yang belum menikah. Sebagai contoh, saya memiliki seorang teman yang dia ini akhirnya harus melakukan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, yaitu melakukan hubungan seksual di luar nikah bersama pacarnya, hanya karena pacarnya ini tadi ingin dia membuktikan rasa sayangnya kepada pacarnya ini. Nah, itu adalah bentuk dari gaslighting. Coba kalian googling saja dan banyak sekali contoh yang ada di sana. Maka untuk kasus dugaan KDRT yang saat ini terjadi, apapun keputusan yang akan dibuat, sebaiknya yang pertama adalah tidak berusaha menyenangkan para fans dan Leslar lovers ini tadi. Karena ini adalah kehidupan Dedek Lesti dan Rizky Bilar. Maka sebelum memutuskan apapun, biarkan kepolisian melakukan tugasnya membuktikan apa yang terjadi di malam dan pagi itu. Dan dari situ barulah silahkan membuat keputusan. Jangan terpengaruh oleh siapapun. Karena bisa saja kalian semua sebagai netizen ini memberikan gaslighting juga kepada Lesti Kejora. Terutama jika permintaan dan juga harapannya ini tadi mengandung panjatan doa kepada ilahi. Ya, kalau menurut saya, kalian egois. Jika ternyata kejadian ini benar-benar terjadi dan tetap berharap mereka tetap bersama. Saya sudah membahas di konten sebelumnya, silahkan menonton. Ada yang terus kemudian mengatakan demi baby L yang masih kecil, jangan sampai nanti dia tumbuh tanpa 2 orang tua kandungnya, maka kalau bisa ini semua dimaafkan dan ya dilanjutkan pernikahannya.
yang kalau seandainya ini benar terjadi, maka bahkan demi baby L, semua ini harus diakhiri. Apakah nanti akan memungkinkan untuk kembali lagi? Iya, nanti biarlah nanti. Dan biarlah Tuhan yang akan menggiring ini semua ke arah mana ini akan berakhir. Tetapi untuk saat ini akan lebih baik jika, dan ingat jika ini benar-benar terjadi, dugaannya dipisahkan dan benar-benar berpisah, memikirkan secara jernih, dan tidak terpengaruh oleh perasaan yang ada di masa lalu karena kesulitan dari KDRT. Dalam kasus KDRT, wanitanya cenderung kebingungan. Mereka tetap merasa kebingungan antara orang ini menyayangi atau membenci, menyayangi atau membenci. Padahal yang sebenarnya terjadi, apapun itu, mereka akan tetap jadi korban yang tersakiti. Dan saya mengatakan juga bahwa ini menjadi penting saya ulang-ulang terus. AdSense itu bonus ya. Karena ini akan mengedukasi dan mengajak semua orang-orang yang menyaksikan KDRT, menjadi korban KDRT, atau yang melakukan tapi kalian belum bercerai, untuk menghentikan dengan cara apapun. Dalam kasus ini ada perselingkuhan dan KDRT. Perselingkuhan tidak akan ada pasal hukumnya. KDRT bisa masuk ke penganiayaan. Bahkan jikalaupun ancaman melempar bola biliar yang terjadi, bukankah itu bisa termasuk pengancaman juga? Bahkan dugaan akan melempar bola biliar sekali, walaupun ini cuma menggertak, bukankah itu bisa juga masuk ke dalam pasal pengancaman? Maka ini adalah sebuah edukasi kepada masyarakat, dan semoga dari konten saya, kalian akan mengerti apa yang harus kalian pahami dan ambil langkah nanti. Betul sekali bahwa keduanya kena psikis, kena mental, dan butuh waktu untuk menyepi. Tapi ingat, banyak masyarakat yang menanti, dan banyak di antara mereka yang mungkin dalam posisi yang sama. Jika Dede Lesti menonton atau mendengarkan ramalan ini, pesan dari saya adalah segera berikan himbauan, berikan ajakan kepada wanita-wanita yang mungkin saja mengalami hal yang kamu alami. Dan jangan pernah takut, karena jika yang terjadi sebaliknya, maka akan mungkin lebih banyak orang lagi yang akan mentolerir hal yang seperti ini. Dan ingin saya sampaikan kepada para wanita, sesuatu yang selama ini terjadi, di mana mereka ini mengalami tekanan, stres, dan gangguan jiwa, adalah karena mereka berharap pasangan mereka ini menjadi lebih baik, berubah, sembuh dari kebiasaan buruknya. Tapi tahun berlalu, musim berganti, dan dekade pun terlewati. Tapi pasangannya tidak terlihat lebih sembuh daripada sebelumnya. Maka hentikan harapan kalian, kehaluan kalian, kepermisifan kalian, dan ambil langkah sekarang juga demi kalian, anak-anak, dan orang-orang yang kalian cintai. Maka kita kembali lagi di sini kepada fakta yang ada. Memang betul mereka semua belum mengatakan sesuatu, dan betul sekali jika keluarga pun belum mengucapkan apa-apa, dan saya sangat setuju dan juga menjunjung tinggi hal ini. Tetapi detik dari saat laporan dibuat hingga nanti semua ini dirilis, puluhan juta mata akan memandang ke kasus ini. Puluhan ibu-ibu yang mengalami KDRT juga menanti keberanian dan juga menanti kesempatan mereka untuk mengikuti apa yang akan dilakukan oleh Dede Lesti jika ternyata ini benar terjadi. Dan selama waktu itu bisa saja praktek KDRT ini akan terulang dan terjadi. Maka ini adalah tujuan saya membuat konten-konten yang saya lihat ini penting dan semoga bisa mengedukasi. Dan saya pun juga mengajak kalian semua untuk tidak menuduh, menggali kesalahan yang dibuat-buat, dan mengajak orang-orang untuk menghujat Rizky Bilar. Kita masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Maka kita doakan yang terbaik untuk mereka, tapi juga jangan sampai halu menginginkan mereka kembali jika hal ini memang benar terjadi. Maka pergi ke Mekah untuk umroh adalah jawaban yang terbaik dari ketidaktahuannya. Ketidaktahuan bahwa nasib ini membawa Lesti menjadi lebih terkenal dari sebelumnya, mengangkat Rizky Bilar yang sebelumnya juga tidak seterkenal sekarang untuk ke posisi mereka saat ini, dan bersimpuh di depan Sang Khalik, menanyakannya secara langsung di tempat yang paling suci. Semoga akan memberikan jawaban buat Dede Lesti. Sehingga mari bersama-sama kita tunggu jawabannya. Stop melakukan gaslighting kepada siapapun, termasuk kepada Dede Lesti, dan biarkan dia menemukan jawabannya dalam umrohnya saat ini. Sekali lagi untuk kalian yang mengalami KDRT, takut dan sulit untuk keluar dari suasana dan situasi ini, silahkan tuliskan komentar atau kalian kirimkan pesan ke nomor ramalan saya di bawah sini. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawab dan memberikan konsultasi secara cuma-cuma. Dan semoga dari situ kalian akan mengetahui apa yang harus kalian lakukan dan berani mengambil sikap untuk keluar dari semua ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.